Halo semua, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan tentang materi kuliah Sistem Basis Data. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada dalam sistem basis data, kemudian abstraksi data, selanjutnya pengenalan bahasa basis data, dan yang terakhir, pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang pengenalan model data. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu komponen yang ada dalam sistem basis data. Komponen apa saja yang ada dalam sistem basis data? Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah komputer, untuk sistem standalone, kemudian sistem jaringan atau network, memori sekunder yang online atau hard disk, kemudian memori sekunder yang offline atau disk, dan yang terakhir perangkat komunikasi untuk jaringan. Kemudian yang kedua ada sistem operasi atau operating system, di mana sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, pengelolaan file, dan lain-lain. Program pengelola basis data akan aktif atau running jika sistem operasi yang dikehendaki sesuai. Sistem operasi yang biasa digunakan contoh seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Nah, selanjutnya komponen yang ada dalam sistem basis data yaitu basis data atau database, di mana basis data atau database merupakan koleksi dari data yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi. Sebuah sistem database dapat memiliki beberapa database. Setiap database dapat memiliki sejumlah objek database seperti tabel, indeks, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, komponen yang ada dalam sistem basis data yaitu DBMS atau Database Management System. Database Management System atau DBMS merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. DBMS berisi suatu koleksi data dan set program untuk mengakses data. DBMS merupakan perangkat lunak atau software yang menentukan bagaimana data tersebut diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat lunak ini juga merupakan mekanisme pengamanan data, pengguna data bersama, dan konsistensi data. Perangkat lunak yang termasuk ke dalam DBMS diantaranya Microsoft Access, SQL Server, MySQL atau MySQL, MongoDB, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang ada dalam sistem basis data yaitu pengguna atau user. Terdapat beberapa tipe user atau pengguna pada sistem basis data yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana diantaranya yaitu program aplikasi, pengguna mahir, pengguna umum, dan yang terakhir yaitu pengguna khusus. Selanjutnya yang terakhir, komponen yang ada dalam sistem basis data yaitu administrator database. Suatu lingkup database seharusnya memiliki satu orang atau kelompok orang pada bagian struktur database untuk menangani administrasi database yang biasa disebut administrator database. Administrator database adalah orang yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan analisis sistem dan user-user lain guna melengkapi berbagai macam tugas seperti pendefinisian data, pemodelan data, desain database, serta menjamin kerahasiaan integritas data. Nah, itulah 6 komponen yang ada dalam sistem basis data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang abstraksi data. Apa itu abstraksi data? Abstraksi data adalah gambaran umum untuk melihat data dalam sebuah sistem basis data. Secara umum, abstraksi data mempunyai 3 level untuk memberikan gambaran umum suatu data, yaitu physical view, conceptual view, dan yang terakhir external view. Yang pertama physical view. Physical view merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan, berapa banyak bit yang digunakan untuk sebuah pernyataan. Pada lapis inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Contohnya kita bisa lihat pada gambar berikut. Nah, di situ ada field dan tipe data, di mana field itu terdiri dari name, nama, fakultas, jurusan, dosen PA, kemudian yang terakhir ada SKS yang diambil. Kemudian tipe data yang digunakan yaitu ada varchar dan int. Selanjutnya, conceptual view.
Lapis konseptual lebih tinggi dari lapis fisik. Lapis ini menunjukkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada database dan juga menjelaskan hubungan-hubungan antara data secara keseluruhan. Level ini dikendalikan oleh data administration. Contohnya kita bisa lihat pada gambar berikut, yaitu di mana di situ ada data tentang universitas, fakultas, kemudian mahasiswa, dosen, dan yang terakhir mata kuliah, di mana kelima data ini saling berhubungan. Dan yang terakhir, apa itu external view? External view merupakan lapis tertinggi pada abstraksi data. Lapis ini menunjukkan data apa yang ingin user lihat, tetapi tidak semuanya ditampilkan. Misalnya, seseorang mahasiswa ingin melihat datanya, tetapi ia tidak dapat melihat data dosen ataupun mahasiswa lainnya. Kegunaan level ini adalah untuk menyederhanakan interaksi antar pemakai atau user dengan sistem. Contohnya, misalnya data dari mahasiswa Fahmi Sajid. Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu bahasa basis data. Nah, bahasa basis data atau database language merupakan bahasa yang digunakan oleh user atau pemakai untuk berkomunikasi dengan DBMS yang bersangkutan. Bahasa yang pertama dalam sistem basis data yaitu Data Definition Language atau DDL. Nah, DDL merupakan bahasa yang digunakan dalam menciptakan struktur basis data, termasuk membuat tabel, mengubah tabel, membuat indeks, dan sebagainya. Hasil perintah DDL merupakan kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut data dictionary atau kamus data. Perintah SQL yang termasuk dalam DDL yaitu yang pertama ada create, selanjutnya drop, kemudian ada alter, kemudian yang terakhir ada rename. Nah, selanjutnya bahasa yang kedua dalam sistem basis data yaitu Data Manipulation Language atau DML. DML berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan pada suatu basis data. Manipulasi data yang dimaksud di sini berupa insert, delete, kemudian ada update, dan yang terakhir ada select. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenalan model data. Nah, apa itu model data? Model data adalah sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Nah, model data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada model data berbasis objek, yang kedua model data berbasis record, dan yang terakhir model data berbasis fisik. Yang pertama, model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data berdasarkan pada objek data. Model ini terdiri dari Entity Relationship Model atau ERM, kemudian ada Semantic Model, kemudian yang terakhir ada Binary Model. Dan yang kedua ada model data berbasis record. Model data berbasis record merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data model yang didasarkan pada record. Model basis data ini ada 3, yaitu hierarki model, selanjutnya ada model jaringan, dan yang terakhir ada model relasi. Nah, yang terakhir model data berbasis fisik, di mana model data berbasis fisik digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitas yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari yang pertama, unifying model, dan yang terakhir frame memory. Nah, sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di next video. Bye!